Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang Postman. Jadi Postman ini adalah salah satu platform yang biasa digunakan oleh para pengembang API, baik itu untuk proses pengembangannya itu sendiri atau untuk proses pengujian atau testing. Selain itu biasanya juga digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan API itu sendiri. Jadi Postman itu boleh dikatakan sangat populer, antara lain karena UI atau antarmukanya yang cukup user friendly, fiturnya juga cukup lengkap, kemudian protokol yang bisa dipakai juga macam-macam, antara lain bisa yang menggunakan REST, SOAP atau GraphQL atau yang lain. Nah, salah satu atau beberapa kegunaan Postman antara lain yang pertama sih untuk menguji API ya. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah API, maka nanti biasanya kan ada fase uji coba atau pengujian dari API itu tadi. Apakah sudah sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat ataukah belum gitu. Nah, di situ nanti Postman bisa kita gunakan sebagai salah satu alat untuk uji coba API. Selain itu, Postman juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan testing API, yang mana nanti itu bisa kita integrasikan dengan sebuah script, sehingga nanti proses untuk testing itu bisa jauh lebih mudah tanpa kita harus tanpa kita menggunakan IDE yang lain. Ini sudah bisa kita pakai untuk misalnya melakukan uji coba mengintegrasikan dengan JavaScript misalnya, itu juga bisa. Yang ketiga, selain untuk uji coba tadi, Postman juga bisa kita gunakan untuk dokumentasi API ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mempermudah pembuatan dokumentasi API. Mau kita kasih deskripsi, komentar, dan yang bagusnya lagi ini nanti API yang sudah kita dokumentasikan tadi itu bisa di-share ke orang-orang yang lain atau ke tim yang lain. Selain itu biasanya di sini juga ada fitur kolaborasi. Fitur kolaborasi ini akan memudahkan tim itu tadi antara untuk berbagi koleksi API yang sudah dibuat atau sudah dirancang, kemudian juga untuk bisa share environment misalnya, kemudian bisa juga share hasil uji cobanya. Nah, selain itu di sini juga nanti ada fitur antara lain ada variabel dan yang lain-lain, itu nanti juga bisa memudahkan agar nanti kita tidak menulis ulang misalnya URL ini kita bisa masukkan dalam sebuah variabel. Oke. Jadi boleh dikatakan Postman ini salah satu tools wajib bagi para pengembang API maupun dokumenter ya, orang yang mendokumentasikan ataupun bagian tester gitu ya. Jadi ini sangat-sangat populer. Sangat populer. Ini kalau kita lihat di bawah ini sudah dipercaya oleh 500 ribuan lebih perusahaan, 35 juta developer dan seterusnya. Jadi artinya ini sangat-sangat sering atau lumrah digunakan di para developer. Ini ada Microsoft, ada Google Maps, macam-macam. Ini perusahaan-perusahaan besar yang merupakan perusahaan teknologi di dunia yang kita ketahui. Selain itu juga ada integrasi dengan tools-tools yang lain, ini akan sangat memudahkan. Nah, kemudian kaitan dengan lisensi, di sini ada yang sifatnya free. Ini bisa kita pakai, cuman batasannya di sini ada maksimal 3 kolaborator. Artinya kalau misalnya tim kita terdiri tidak lebih dari 3 orang, ini kita bisa pakai plan yang free. Tapi kalau misalnya nanti kita mau yang lebih, kita bisa yang berbayar ini ya. Ada basic, ada paket profesional, ada enterprise. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Postman ini tersedia di banyak platform. Kita mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai Mac, ini semuanya tersedia. Jadi ini kalau mau download bisa di bawah, di sini ada
menu untuk download. Ini bisa pakai yang versi Linux kalau misalnya kita pakai Linux, atau bisa pakai yang versi Windows, tinggal dicek saja. Kemudian Mac ini juga bisa, mau yang pakai prosesor Intel maupun pakai yang Apple, ini semuanya bisa ada. Atau kalau misalnya Anda tidak menginstal, ini ada yang versi web, jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun, cukup langsung dari webnya, ini juga bisa. Oke, nah setelah kita install, nanti kita bisa buka aplikasi Postman-nya. Nah, aplikasi Postman ini nanti ketika awal kita buka ini sebenarnya masih kosong. Nah, di sini ada fitur antara lain workspace ya di sini. Di sini ada workspace, kita bisa membuat workspace. Misalnya di sini saya punya 2 workspace, ada workspace 1 ini sama workspace yang baru saya buat tadi. Nah, misalnya Anda mau bikin workspace yang lain, misalnya Anda punya banyak perusahaan gitu ya misalnya. Nah, ini kita bisa bikin satu workspace lagi. Nah, kalau misalnya kita mau coba-coba, ini kita bisa coba pilih template yang ini, API demos. Ini kalau misalnya kita mau nyoba-nyoba, ini tadi yang hasilnya kira-kira seperti ini. Di workspace ini ada dokumentasi, kemudian di situ ada cara-cara ataupun sudah disediakan di sini. Oke, di sini ada yang namanya collection. Jadi collection ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan API. Jadi misalnya kita punya beberapa aplikasi atau API, kita menghubungkan beberapa API. Misalnya kalau di sistem akademik misalnya, di situ antara lain misal ada sistem di bidang pendidikan misalnya, atau pengelolaan kelas misalnya. Nah, nanti mungkin kita punya satu collection yang mana itu isinya terkait dengan aplikasi yang berhubungan dengan bidang akademik tadi. Nah, kemudian misalnya kita punya collection yang lain, koleksi API yang lain di aplikasi yang berbeda, misalnya kaitannya sama keuangan. Nah, ini kita bisa kelompokkan berdasarkan aplikasi misalnya, itu collection. Nah, kemudian nanti di sini di dalam collection itu nanti kita bisa membagi lagi menjadi beberapa folder. Jadi misalnya dalam satu collection itu ada beberapa group collection, ini kita bisa bikin lagi. Nah, di sini kalau kita lihat di bawahnya collection, atau istilahnya ini folder collection gitu ya. Nah, ini ada request. Jadi di dalamnya sini kita bisa bikin request. Mau itu yang di sini langsung kita bikin, bisa ada tambah request di sini, add request, atau tadi di dalamnya folder di sini kita bisa bikin request. Nah, request itu apa? Request itu adalah nanti ya seperti di web secara umum, ketika kita ingin melakukan request, kalau misalnya biasanya kita melalui browser, nah di sini kita melalui Postman begitu ya. Jadi karena memang yang kita uji coba itu bukan aplikasi web, tapi lebih kepada API atau yang lebih dekat dengan data gitu ya. Jadi di sini nanti kita bisa bikin beberapa request, ada jenis-jenis metode yang didukung HTTP ya. Bisa menggunakan GET, bisa POST, bisa PUT, bisa DEL. Jadi kalau misalnya di arsitektur atau protokol REST itu kan, kalau misalnya kita ingin melakukan manipulasi ataupun mendapatkan data, kita bisa hanya menggunakan protokol ataupun aturan di HTTP ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa jenis metode, antara lain ada GET, ada POST, ada PUT, sama DEL. Nah, di sini bisa kita contohkan misalnya untuk GET. Nah, di sini atau kita contohkan untuk membuat request baru ya. Di sini ada add request. Nah, ketika membuat request di sini akan muncul satu tampilan yang mana di sini nanti kita bisa kasih nama requestnya, misalnya get mahasiswa misal. Get mahasiswa. Nah, di sini kita bisa nambah milih metodenya, kita mau gunakan apa? Apakah get, apakah post, put, atau delete atau yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini kita bisa menyertakan URL endpoint dari API-nya.
API misalnya postman.com gitu ya. Nah, atau yang lain kita juga bisa memanfaatkan yang namanya variabel seperti yang dicontohkan ini. Ini dia menggunakan variabel namanya base URL. Nah, ini kita bisa taruh di sebelah mana? Kita bisa taruh misalnya di collection ya, di sini. Di collection ini, di sini ada yang namanya variables. Nah, ini kita bisa mendefinisikan variabel, nah nanti yang akan dibaca adalah yang bagian current value ini. Jadi ini hanya contoh saja, kalau misalnya nanti kita punya satu nilai awal gitu ya, ini kemudian nanti misalnya ini mau kita jadikan sebagai history, kemudian ini kita mau ganti-ganti, ini bisa. Misal, jadi di sini ada dua variabel yang sudah didefinisikan. Jadi di bagian ini tadi, di bagian collection. Nah, ini nanti kita bisa tambahkan variabel. Misalnya di sini ada base URL, misalnya ini untuk menyimpan URL utama dari API kayak gitu. Nah, di sini nanti ketika get data itu kita tidak perlu lagi nulis HTTP, Postman dan seterusnya, ini cukup kita pakai variabel. Nah, cara penulisan variabelnya di sini tinggal kita munculkan kurung kurawal 2 kali, kemudian ini adalah nama variabel yang mau kita baca. Ini secara otomatis nanti dia akan membaca yang di sini tadi. Ini ada base URL, ini nanti akan dikonversi atau dimasukkan ini ke request ini tadi. Nah, tinggal nanti tambahannya URI-nya apa kayak gitu, /info misalnya kayak gitu. Nah, ini setelah itu di sini kita juga bisa menambahkan parameter. Parameter itu nanti bisa kita taruh di sebelah sini biasanya. Kalau operatornya metodenya get itu, kalau kita lihat di URL biasanya kan ada informasi seperti ini. Nah, jadi muncul di bagian URL. Itu juga bisa kita taruh di sini. Jadi misalnya value-nya 1. Oke, jadi kalau ini bentuknya get, biasanya dia akan langsung muncul di sebelah sini. Kalau dia bentuknya post, itu nanti kita bisa munculkan ID di sini misalnya, atau yang lain. Atau kadang-kadang itu bisa juga ditaruh di sebelah sini. Kalau misalnya post, jadi parameter ini asosiasinya dengan URL ya biasanya. Nah, kalau misalnya ketika kita post pakai yang post, itu kadang kita juga memanfaatkan body di sini. Nah, nanti di sini juga macam-macam untuk data yang mau dikirim ketika proses request begitu. Ini bisa kita menggunakan form data, bisa juga nanti bentuknya itu row itu nanti bisa macam-macam. Nah, nanti kita juga bisa menambahkan header di sini. Ini ada 7 hidden. Kita bisa cek ini bawaannya atau yang sudah disettingkan. Di sini misalnya ada user agent ya, kemudian ada accept atau yang lain. Oke. Jadi ini tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dari API-nya kayak gitu. Nah, kemudian ini kita contohkan ada get data misalnya di sini. ID 1. Ini kita bisa klik send. Jadi ini dia akan melakukan request ke API ini tadi, Postman REST API Learner. Nah, ini ini yang post tadi ya. Ini yang get. Dan save get. Nah, ini kalau menggunakan method get, kita coba. Nah, ini ada message atau respon dari server ya. Nah, ini kita juga bisa cek header apa saja tadi yang sudah dikirim ketika request. Kemudian ini adalah resultnya. Di situ dia statusnya 200, artinya ini resource-nya ada atau berhasil gitu ya di HTTP. Nah, kemudian untuk yang post ini juga sama. Jadi misalnya bentuknya adalah pengiriman informasi atau kita pengen menyimpan data melalui API kayak gitu. Di sini kita bisa cek lagi. Misal ternyata content type-nya kita setting JSON gitu ya. Nah, ini bisa di setting di bagian header, content type-nya adalah application/JSON.
Nah, kemudian nanti ketika saya melakukan request menggunakan metode post ini juga saya sertakan untuk dikirim. Jadi ini misalnya saya isi sesuatu, nanti tinggal di send. Nah, kita cek responnya. Anda telah berhasil melakukan request dengan metode post dengan data ini. Jadi ini sudah bisa ditangkap oleh si server API gitu. Ini misalnya mau kita ganti send. Nah, maka nanti ini sesuai dengan request yang kita kirim, datanya apa. Ini tinggal disesuaikan aja. Nah, ini nanti untuk format datanya ya tinggal disesuaikan dengan apa yang diminta oleh endpoint API-nya ya. Jadi kalau misalnya dia mintanya JSON, biasanya lewatnya atau kita pakai yang raw ini, atau kalau misalnya bentuknya adalah data form, itu juga nanti bisa kita pilih yang ini. Jadi ini antara lain juga bisa kita gunakan untuk menyimulasikan proses pengiriman data melalui form juga gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan yang form data. Kemudian untuk proses update, kalau ini kita menggunakan arsitektur REST ya biasanya, untuk bisa mengupdate data itu kita akan menggunakan metode put di sini. Nah, ini misalnya yang kita mau update itu ID yang satu misalnya. Nah, nanti ini kita ganti misalnya yang awalnya tadi namanya tadi mau kita ganti dengan X, kita bisa send. Nah, ini kita sudah ganti dengan ID 1 tadi, dan ini adalah data yang dikirim. Nah, ini kalau misalnya endpointnya bagus biasanya ada apa namanya validasi data ya. Nah, ini kebetulan tidak ada validasi karena memang hanya contoh seperti ini. Nah, ini untuk put sama delete ini sebenarnya sama aja, tinggal nanti menyesuaikan dengan data apa yang akan kita kirim. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan endpoint yang lain. Misalnya kita pakai Wither API ini. Di sini ada salah satu API yang tadi sempat aman digunakan. Wither API. Oke, ini sudah jalan. Nah, di sini ada sebuah layanan API yang mana di situ untuk respons atau data yang bisa ditransmisikan bisa bentuknya JSON ataupun XML. Nah, di sini tadi saya sudah sempat bikin account. Kemudian di sini ketika kita mengakses API itu kan sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang sifatnya benar-benar open, artinya datanya itu bisa kita akses tanpa ada mekanisme autentikasi atau otorisasi kayak gitu ya. Nah, atau ada juga yang menggunakan misalnya di sini kalau yang Wither API itu dia menggunakan API key. Nah, ini yang perlu kita sertakan saat kita melakukan request ke API yang disediakan oleh layanan ini. Begitu. Nah, sekarang kita coba kita lihat dokumentasinya. Di sini misalnya dia menyediakan beberapa data, misalnya data air quality misalnya. Nah, di sini ada beberapa data yang bisa kita ambil misalnya kayak gitu. Atau kita misalnya mau ngambil data ini aja deh, real time API. Ini tinggal kita baca dokumentasinya. Kemudian di sini ada informasi authentication. Jadi untuk bisa mengakses API ini itu kita harus ada autentikasi, mekanisme autentikasi. Autentikasinya bentuknya hanya API key. Jadi ini tinggal kita copy paste saja dari API key yang sudah disediakan di sini tadi. Nah, ini yang jelas ketika kita ingin melakukan testing atau mencoba-coba itu kita perlu membaca
atau kita perlu tahu URL yang nantinya dijadikan sebagai endpoint utama atau ya istilahnya base URL ketika kita melakukan request ke layanan ini. Jadi ini nanti bisa kita copy paste di sini. Kita bisa bikin satu collection baru, misalnya tadi tentang weather. Oke, kemudian kita bisa bikin request baru, atau kita bisa bikin variabel dulu lagi seperti yang tadi, ada base URL. Ini tadi seperti ini. Kemudian di sini misalnya kita pengen mendapatkan current weather, jadi untuk mendapatkan cuaca yang sekarang. Nah ini kita bisa menggunakan responnya nanti bentuknya JSON ataupun XML gitu ya. Header kita bisa cek di sini, misalnya content type-nya mau kita definisikan pakai JSON, tinggal kita sesuaikan seperti itu. Mau kita hide silahkan. Kemudian ini kita bisa menggunakan base URL tadi untuk URL yang akan diakses. Nah ini nanti akan terbaca sesuai dengan ini kita coba simpan dulu ya. Kita bisa file Ctrl S sih, Ctrl S ini untuk menyimpan. Ini saya tutup dulu. Ini weather-nya, base URL-nya ini, kemudian ini. Nah ini nanti munculnya adalah API weatherapi.com/v1 gitu ya. Nah tinggal nanti kita sesuaikan mau akses yang mana. Nah kebetulan yang di sini dia menggunakan format seperti ini, kita bisa pakai yang current.json misal. Nah ini kita kasih nama misalnya current untuk mengetahui informasi weather atau cuaca sekarang. Oke, di sini kita bisa misalnya view documentation. Ini kalau mau lihat dokumentasinya. Jadi ini apa yang sudah kita buat ini nanti bisa kita rupakan dalam sebuah dokumen API gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih keterangan misalnya untuk mendapatkan informasi cuaca sekarang. Nah ini kita bisa save nanti dan bisa kita share pada akhirnya. Bisa kita share ini tadi. Ini kita bisa share nantinya ya. Ini jadi ada tombol invite ini untuk menginvite teman kita misalnya kayak gitu. Oke. Nah ini kemudian kita bisa coba dulu barangkali kita send. Nah, di sini ketika ada error, di sini juga ada informasi sesuai dengan apa yang dimunculkan dari sisi server. API key is invalid or not provided. Jadi ketika kita mengakses API tertentu atau layanan tertentu yang basisnya API, kalau yang di sini tadi yang dari Postman itu dia sifatnya benar-benar open ya. Jadi tidak perlu ada authentication sehingga aman-aman saja ketika kita mengakses data. Nah, tapi ketika API itu butuh sebuah mekanisme autentikasi di sini, maka tinggal kita cek pakai apa itu. Nah, di sini tadi dia menggunakan API key. Nah, ini berarti harus kita cantumkan dalam setiap kali kita melakukan request atau mengakses endpoint API tertentu. Nah, ini kita bisa taruh misalnya bentar. Nah, ini kita bisa lihat parameter yang bisa kita kirim saat request, yaitu ada API key, kemudian ada key. Nah, ini ada yang sifatnya wajib dikirim datanya, kemudian ada yang sifatnya opsional. Misalnya ini tergantung dari endpoint yang dipanggil. Nah, misalnya ini kita tahu ini yang wajib ada setidaknya ada dua, ada key sama query ini ya key. Nah, ini key kita bisa taruh di bagian parameter sini key. Kemudian untuk value-nya ini juga bisa kita taruh di sebelah sini. Misalnya ini tadi kita copy ya. Key punya saya adalah ini.
kita save. Nah, nanti ini bisa kita value-nya kita munculkan di situ. Nah, kita tidak perlu nulis secara manual di tiap-tiap request yang nantinya akan kita bikin di sini, tapi cukup nanti itu kita taruh sebagai value yang kita ambil dari variabel di sini tadi. Oke, ini kalau mau ditutup, kemudian ini kita buka lagi, nanti di sini ada variabel. Kita coba buka lagi current. Oke, di sini ada key. Kita coba tes lagi. Sebentar. Oke, parameter queue is missing. Jadi ini key-nya sudah kita setting. Kemudian tinggal parameter key yang belum kita kirim. Oke, nah key tadi isinya apa? Isinya di sini antara lain bisa berupa latitude longitude, bentuknya desimal seperti ini, atau bisa juga berupa city name. Nah, kita coba kalau Indonesia gitu ya, city name misalnya Surabaya, bisa enggak ya? Send. Oh, bisa. Jadi ini setelah kita kirim, nah ini akan muncul informasi lokasi atau informasi cuaca sekarang ya di Surabaya, East Java, Indonesia, latitude-nya sekian, longitude sekian, time zone-nya adalah ini Asia Jakarta. Kemudian, nah ini adalah data cuaca sekarang. Posisinya Surabaya sekarang kalau pakai derajat Celcius 27,2 sekian. Kemudian apakah pagi atau malam? Kemudian kondisinya di sini ada partly cloudy. Ini kalau misalnya kita butuh icon, ini juga sudah disediakan icon misal. Kemudian ini ada kecepatan angin, MPH maupun KPH. Kemudian yang lain-lain. Ada pressure, kemudian precipitation, sinar UV-nya, intensitasnya seberapa dan seterusnya. Jadi ini adalah informasi cuaca yang disediakan oleh API ini tadi. Jadi ini kita bisa menyesuaikan dengan parameter yang memang dibutuhkan. Oke. Atau khusus untuk yang key, karena key itu biasanya tidak selalu dikirim melalui URL, karena kalau kita kirimnya melalui URL maka itu biasanya akan terrecord di perangkat jaringan ya, perangkat jaringan yang langsung kelihatan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin menyembunyikan itu dari URL, kita bisa pakai yang cara kedua, kita taruh di bagian authorization. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Nah, ini Wither API tadi kita bisa menggunakan yang API key. Kemudian, nah, key itu adalah variabel ataupun parameter yang di sini tadi. Kemudian value-nya bisa kita isi dari yang di sini tadi, atau kita bisa menggunakan variabel tadi juga di sini. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan di bagian header dari proses request di HTTP ataupun sebagai parameter query, parameter URL. Nah, biasanya kita taruh di bagian header aja, aman. Nah, nanti di sini ini bisa kita hapus, tinggal key saja. Kita coba send lagi. Oke. Nah, ini sama hasilnya. Jadi yang terlihat di URL hanya parameter key, sementara untuk authorization atau authentication-nya tadi itu ini posisinya kita taruh di bagian header-nya HTTP. Nah, ini kita bisa cek header-nya, ada beberapa metadata yang dikirim, ada connection, server dan seterusnya, kemudian dan seterusnya di sini ada request ID dan seterusnya. Nah, API key-nya tadi itu sudah dikirim, cuman di sini tidak nampak gitu ya. Oke. Ini kalau menggunakan get. Nah, itu tinggal kita cek. Kalau API yang umum biasanya dia hanya menyediakan layanan-layanan yang basisnya hanya bisa diambil gitu ya, tidak bisa kita insert atau yang lain. Nah, nanti tinggal kalau misalnya ada kebutuhan kita membuat API sendiri yang di situ memungkinkan kita untuk menambahkan data, misalnya ya tinggal ini kita ganti dengan post misalnya, atau kalau misalnya ada proses editing atau update data kita bisa pakai put. Kemudian kalau kita mau menghapus resource misalnya kita bisa menggunakan yang delete.
sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang sudah kita desain. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini sudah ada dokumentasinya. Ini misalnya contoh tadi. Ini. Oke, mungkin itu dulu pengenalan dari Postman. Nah, selain Epic Key tadi, jadi sebenarnya ada beberapa jenis authentication ya. Ada yang menggunakan basic authentication, itu misalnya kalau API servernya dia menggunakan username sama password untuk authentication, atau bisa juga menggunakan token. Nah, ini yang biasanya umum digunakan, bearer token. Nah, ini artinya untuk bisa mendapatkan data atau melakukan request itu kita biasanya butuh melakukan autentikasi terlebih dahulu sehingga nanti mendapatkan token. Nah, token ini antara lain dihasilkan dari server, baru kemudian nanti itu kita simpan, kita tanam saat melakukan request di request berikutnya. Atau kalau menggunakan mekanisme yang lain, di sini tinggal disesuaikan saja. Oke, mungkin itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.